بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai fadhailul Quran, ya, keutamaan-keutamaan Al-Quran, baik itu yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang masuk ke pembahasan mengenai Asmaul Quran. Baik. Asmaul Qurani. Asma ini mudhaf, ya, Al-Qurani itu mudhafun ilaih. Ya. Kita baca asma marfu karena dia sebagai khobar. Ya. Khobar dari mubtada yang dibuang. Takdiruhunya hadihi. Hadihi asmaul Qurani. Dan ini sudah masyhur, ya, dalam penamaan judul-judul itu pasti selalu mubtadanya dibuang. Nah, makanya kalau kita baca, ya, judul-judul kita baca marfu saja. Kenapa? Karena dia sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Bisa kemudian hadza kalau misalnya si khobarnya itu mudzakkar, mufrad, bisa kemudian hadihi kalau misalnya si khobarnya itu muannas atau jama goir akil. Baik, jadi asmaul Qur'ani, nama-nama Al-Qur'an. Asma di sana mudhaf, Al-Qur'ani mudhafun ilaih. Lil Qur'anil Karimi asmaun adidatun. Ya, Al-Qur'an itu dia memiliki beberapa nama. Asma di sana marfu, ya, karena dia jadi mubtada muakhar, adidah itu dia jadi naat. Nah, ini khobarnya adalah lil Qur'ani. Jadi lil Qur'anil Karimi jar wa majlur fi mahalli raf'in khabar syibhu jumlah muqaddam. Jadi Al-Qur'an itu dia memiliki beberapa nama. Kulluha tadulu ala raf'ati sya'nihi wa ului makanatihi. Jadi semua nama-nama Al-Qur'an yang banyak itu, yaitu menunjukkan akan keagungan dan tingginya kedudukan Al-Quran itu sendiri. Jadi karena Al-Quran itu kedudukan dan kedudukannya itu sangat tinggi, ya, maka kemudian dia memiliki banyak nama. Wala annahu asyrafu kitabin samawiyyin 'alal itlaq. Karena memang Al-Quran itu, ya, secara mutlak itu adalah kitab samawi yang paling mulia. Kita mengetahui semua bahwa kitab samawi itu ada Taurat, ada Zabur, ya, ada Injil. Itu semua adalah kitab samawi. Di antara kitab-kitab samawi, ya, ada kitab samawi yang keempat, yaitu adalah Al-Quran yang sedang kita bahas ilmunya ini, dan itu adalah kitab yang paling mulia. Al-ha di sana sebagai isim anna, asyrafu itu khabar ana, dia mudhaf, kitabin itu mudhafun ilaih. Wa yusamma al-Qur'an. Al-Quran itu dinamai pertama dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran mansub karena dia sebagai maf'ul bih, ya, dari yusamma. Bisa namanya Al-Quran, kadang juga Al-Furqan, kemudian At-Tanzil, Az-Zikr, ya, dan Al-Kitab. Jadi di sini cuma disebutkan 5, ya, padahal bukan hanya 5. Jadi Al-Quran pertama namanya adalah Al-Quran,
kemudian Al-Furqan, kemudian At-Tanzil, Al-Dzikr, dan Al-Kitab. Ila akhirih. Dan yang lain sebagainya. Kama wassafahullahu tabaraka wa ta'ala bi awsafin jalilatin adidatin. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala pun itu sudah memberikan sifat ya bagi Al-Qur'an itu dengan beberapa sifat yang agung. Namanya banyak, menunjukkan keagungan, kemuliaan Al-Qur'an. Bahkan sifatnya pun juga sangat sangat banyak. Minha di antara sifat-sifat yang Allah sebutkan itu pertama ada nur. Kita baca marfu saja karena dia sebagai mubtada ya. Ada nur, kemudian hudan ya, rahmah, syifa, wa mau'idah, aziz, mubarak, bashir, nadhir, ila ghairi dzalika minal awsafil lati tash'ur bi'azamatihi wa qudsiyatihi. Ya. Jadi ada hudan, ada rahmah, ada syifa, ada mau'idah, ada ajiz, ada mubarak, bashir, nadhir, dan sifat-sifat yang lainnya yang bisa dirasakan akan keagungan dan kesucian Al-Quran. Baik, itu tentang pertama nama-nama Al-Quran, juga sifat-sifat Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk ke poin berikutnya, wajhut tasmiyah, ya. Model penamaan. Jadi ternyata Al-Quran disebut Al-Quran, Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, At-Tanzil, dan seterusnya. Itu langsung nama-nama Al-Quran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat ya. Ini salah satu contohnya. Amma tasmiyatuhu bil Quran faqad jaa fi ayatin katsiratin min. Adapun yang pertama adalah Al-Quran disebut dengan Al-Quran, ini terletak di banyak ayat. Nah, di antaranya adalah di surat Qaf, ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Ya. Demi Al-Qur'an yang Majid, yang agung. Ya. Waw di sana adalah waw qasam, maka kedepannya itu harus majlur. Ya. Al-Qur'ani Al-Majidi. Al-Majid itu naat dari Al-Qur'an. Ini bukti bahwa Al-Quran diberikan nama Al-Quran itu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, amma tasmiyatu bil Furqan, adapun nama Al-Quran diberi nama Al-Furqan, ya. Oh masih Al-Quran afwan ya. Wa qauluhu ta'ala ini surat Al-Isra. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Hadza di sana adalah ismu isyarah mabni ala sukun fi mahali nasbin isim inna. Al-Quran di sana mansub ya karena dia jadi badal dari jadi isim yang beralif lam yang terletak setelah isim isyarah itu namanya adalah badal. Ada juga yang mengatakan badal ya. Maka ya tadi pertama badal ya, ada juga musyar ilaih, ada juga yang mengatakan atful bayan. Jadi semuanya benar ya, asalkan nanti i'rabnya harus ngikut ke isim isyarahnya. Oke, jadi tidak bisa dibaca rofa atau jar, ya, dia terkuntut dibaca nasab ya, karena isim isyarahnya itu nasab sebagai isim. Mana khobar inanya? Khobar inanya adalah yahdi. Jadi yahdi fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu rabbih dhammah muqaddarah 'alal akhir. Mana amin duhuriha as-siqal. Jadi mana amin duhuriha as-siqal karena dia adalah ada mu'tal ya di akhirnya. Jadi sesungguhnya Al-Qur'an ini itu bisa memberikan petunjuk ya lillati hiya aqwam ya, ke jalan yang paling lurus. Baik. Yang pertama adalah Al-Quran disebut Al-Quran. Allah sendiri langsung yang menyampaikannya. Pertama di surat Qaf ayat yang pertama. Dan yang kedua adalah di surat Al-Isra ayat yang ke-9. Berikutnya
Sekarang kita masuk ke nama Al-Quran, di mana Al-Quran juga punya nama Al-Furqan. Amma tasmiyatu bil furqan faqad jaa fi qoulihi ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ya. Di surat Al-Furqan ayat yang pertama. Ya. Maha berkah Allah, zat yang telah menurunkan Al-Furqan. Ma mana Al-Furqan huna? Ay Al-Quran. Jadi Al-Furqan di sini adalah Al-Quran. Jadi Allah telah menurunkan Al-Furqan. Maksudnya adalah Al-Quran. Ala abdihi, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa memberikan peringatan kepada seluruh alam. Baik ya, Al-Furqan kita baca mansub ya sebagai maf'ul bih dari nazala. Nazala itu fi'ilnya muta'addi, yahtaj ila maf'ul bih. Idan Al-Furqan huna maf'ul bih mansub wa alamat nasbihil fathah dhahira al-akhir li'annahu isim mufrad. Nah, kemudian ada pun nadhiran di sana dia mansub sebagai khabar kana. Isim kananya adalah domir mustatir takdiru huwa ya'udu ila kalimah abdihi. Nah, adapun yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah. Jadi yakuna di sana mansub karena ada an mudmarah. Bukan dengan lam. Lam ini adalah huruf jar. Maknanya adalah ta'lil. Jadi kalau kita mau irobkan dari secara lengkap begitu. Liyakuna lam harfu jar. Mabni ala kasri. La mahala lahu minal i'rab. Yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmar. Ya. Wal jumlatu min an wal fi'l mudhari' fi mahali jarrin majlurun bil lamil jar. Nah, begitu ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat di surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Al-Qur'an juga disebut dengan At-Tanzil. Wa amma tasmiyatuhu bitanzil fa bi qoulihi ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Nah, kita lihat di sini ada kata tanzil. Sesungguhnya Al-Qur'an itu latanzilu rabbil alamin, benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Tanzil di sana diturunkan itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Nah, dia mudhaf, Rabbi itu mudhafun ilaih. Nah, alha-nya itu alha sana ya dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin isim inna. Adapun khabar innanya adalah tanzilu. Adapun lam di sini adalah para ulama menyebutkan alam al-muzahlaqah. Ya, jadi ini adalah lam muzahlaqah, lam yang bahasa kitanya mungkin ini ya apa? Tergelincir begitu. Tergelincir atau terpleset. Karena dia sebetulnya masuknya harusnya ke isim inna. Tapi tidak bisa ada dua taukid pada isim inna, maka dia diplesetkan begitu masuknya ke khobar inna. Tapi dia itu tidak memberikan i'rab, hak i'rab atau pengaruh dalam i'rab. Hanya dia maknanya adalah taukid. Oke. Nazala bihi ruhul amin, ya, telah dibawa ya oleh ruhul amin, oleh malaikat Jibril. Jadi turunnya Al-Qur'an itu dibawa melalui pelantaran malaikat Jibril. Jadi Al-Qur'an juga disebut dengan At-Tanzil di surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Berikutnya Al-Quran disebut juga dengan Az-Zikr. Wa amma tasmiyatu bidzikr fa fi qoulihi ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami ya benar-benar telah menurunkan sungguh kami telah menurunkan Az-Zikr. Ya, Az-Zikr di sini apa? Al-Qur'an. Nama lain dari Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami lahu terhadap az-zikr itu, terhadap Al-Quran itu
lahafizun. Sama ya, di sini ada lam muzahlaqah lagi. Biasanya nempelnya pada khobar inna. Benar-benar akan menjaganya. Oke. Itu di surat Al-Hijr ayat 9. Masuk sekarang ke Al-Quran, diberi nama juga dengan Al-Kitab. Wa amma tasmiyatuhu bil kitab fa fi qoulihi ta'ala Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Demi kitab yang jelas atau menjelaskan. Ya, wawunya di sini adalah waw qasam lagi. Jadi dia menjarkan isim yang hadir setelahnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan hu di sini yang maksudnya adalah Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran itu, Alkitab itu, fi lailatin mubarakatin, di malam yang penuh berkah. Ya. Teman-teman, kalau kita perhatikan ya secara leksikologi atau secara matsung lugah, kita di sini melihat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata lail tapi lailah, menggunakan ta marbutah. Ya. Terjadi atau ada perbedaan antara lail dan lailah. Saya tulis ya, lail. Meskipun dua-duanya sama-sama malam tetapi beda penggunaannya. Kalau misalnya lail itu malam, tapi malamnya itu ya malam biasa saja. Jadi contoh misalnya begini. Sa'adhab ilal madrasah hadal layl. Saya nanti malam akan berangkat ke sekolah. Kenapa dia berangkat? Ya biasa saja berangkat karena disebutkan layl. Tapi kalau ada tamar butoh, ya kalau ada tamar butoh itu menunjukkan bahwa malam itu di malam itu ada sesuatu yang menurut dia sangat berharga yang tidak ditemukan di malam yang lain. Itu namanya lailah. Jadi sa'adhab ilal madrasah hadhihi lailah. Saya nanti malam akan pergi ke sekolah. Nah, kenapa dia menggunakan kata lailah, pergi nanti malam itu? Sebab di malam itu dia pergi ada motif lain. Karena di malam itu misalnya ada satu momentum atau satu hal yang tidak bisa ditemukan di malam yang lain. Dan kita ketahui bersama bahwa malam Lailatul Qadar ini maksudnya Lailah Mubarakah itu adalah Lailatul Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kata Lailah di sana menggunakan ta marbutah menunjukkan bahwa malam di sana itu bukan malam yang biasa-biasa, tapi ada sesuatu hal yang sangat istimewa yang tidak bisa ditemukan di malam-malam yang lainnya, hanya di malam itu saja. Itu perbedaan antara Lail dan Lailah. Baik, ini di surat Ad-Dukhan ayat 2 sampai 3. Oke, ya. Sedikit lagi kita baca. Wa amal awsaf faqad warada fiha ayatun adidah. Adapun tadi sudah ya selesai ya nama-nama Al-Quran. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya. Adapun sifat-sifat dari Al-Quran itu banyak sekali ya termaktub dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya. Ayatun di sana sebagai fa'il dari warada adidah, itu dia sebagai naatnya. Jadi banyak sekali ya sifat-sifat yang hadir dalam sifat-sifat Al-Quran yang dihadirkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Wa qallama takhlus suratun min suwaril Qur'an min wasfin ra'iin majidin li hadzal kitabil ladzi anzalahu Rabbul Izzah. Katanya jarang sekali ya atau mungkin sangat sedikit sekali ya satu surat itu kosong dengan sifat yang indah kemudian agung bagi Al-Qur'an yang telah Allah turunkan ini. Jarang sekali dalam satu surat itu tidak ada sifat dari Al-Quran itu. Selalu ada. Kalau kita baca misalnya Al-Quran, seringkali dalam satu surat itu Allah menghadirkan nama-nama atau menghadirkan sifat-sifat bagi
Al-Quran itu. Nah, kita lihat ya apa saja ya. Baik. Nah, kenapa liyakuna mu'jizatan khalidatan li khatimil anbiya'i nadhkuru minha. Nah, karena Al-Quran itu supaya bisa menjadi mujizat yang kekal ya li khatimil anbiya'i untuk penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadhkur minha. Kita coba sebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat dari Al-Quran itu sendiri. Oke, kita lihat ya. Ini di surat An-Nisa ayat 174. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum birrabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Oke. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai segenap para manusia, ya. Telah datang kepada kalian burhan." Ya, burhan itu artinya bukti nyata. Birrabbikum dari Tuhan kalian, wa anzalna ilaikum nuran mubina dan kami telah menurunkan untuk kalian itu nuran mubina, yaitu cahaya yang nyata, cahaya yang jelas. Kata nuran itu maksudnya adalah sifat dari Al-Quran. Seakan-akan ingin mengatakan begini, wangzalna ilaikum Qur'anan nuran mubinan. Nah, begitu ya. Baik. Masuk ke poin yang kedua. Jadi Al-Quran juga dinamai dengan sifatnya adalah nur. Kemudian yang kedua ini apa? Syifa, rahmah, ya. Di surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasar. Dan kami menurunkan Al-Quran itu tiada lain Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi obat. Nah, ini syifa adalah sifat untuk Al-Quran, rahmah, kasih sayang lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman, wala yazidu zalimina illa khasara dan tidak bertambah bagi orang-orang zalim ya, kecuali apa? Hanya kerugian, penyesalan. Baik. Jadi syifa, rahmah, nur. Sekarang kita yang lihat yang ketiga ya. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Surat Fussilat ayat 44. Jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman itu menjadi hudan, ya, menjadi petunjuk wasyifa dan syifa. Nah juga dinamai dengan juga diberikan sifat hudan bagi Al-Quran ini. Baik, yang keempat, ya, ini Al-Quran juga disebut dengan, oh ya lengkap ini, mau'idhah ya kalau dalam ayat ini disebutkan. Ya Yuhannas, tadi saya lupa ya, di surat An-Nisa harusnya diterangkan bahwa ya ini adalah harfun nida. Teman-teman semua bahwa huruf nida dalam Al-Quran itu kebanyakan dipakai huruf ya. Padahal kalau kita lihat ya di literatur Arab ya, dalam ilmu nahwu itu huruf nida itu bukan hanya ya, tapi banyak sekali. Ya, ada apa? Ya ada ya, ada wa, ada hamzah, hamzah pun itu juga termasuk dari huruf nida. Ya, wa, ya, kemudian apa? Hamzah, ya, ayah, ya, ayah, ya. Kemudian satu lagi apa ya? Haya, ya. Kalau nggak salah haya, ya. Haya, ya. Nah ini adalah semuanya huruf nida. Contoh misalnya begini. Hamzah itu atau kita bacanya a ya, tapi ketika menyebut satuan huruf itu bukan a tapi hamzah ya. Nah hamzah ini adalah harfun nida, dia bisa istifham, bisa lin nida. Kalau misalnya hamzah ini termasuk kita gunakan untuk nida, maka hamzah ini itu digunakan untuk memanggil objek yang dekat. Misalnya di hadapan saya ada seseorang yang namanya Ikrimah misalnya.
Ada orang yang namanya Ikrimah. Kemudian saya bilang ke Ikrimah, "Hei Ikrimah." Ikrimahnya ada di hadapan saya. "Hei Ikrimah, yuk kita makan bareng." Maka boleh saya kita katakan, "Iya, Afwan. Ah, Ikrimah, ta'al, nakul ma'an." Misalnya. "Hei Ikrimah, yuk mari yuk kita makan." Nah, kita boleh menggunakan hamzah sebagai nida, itu bukan istifham, ketika kita hendak memanggil objek yang dekat dengan kita. Tapi tidak cocok kalau misalnya ikrimahnya jauh, misalnya di sana. Kemudian saya bilang misalnya, ikrimah itu kurang tepat, yaitu namanya mukhalifatun liqawaidin nahwi. Itu nanti dalam ilmu balaghah termasuk dari tanafur qawaid. Tidak bisa digunakan seperti itu. Itu tidak sesuai dengan apa namanya? Ahwalul mukhatabin. Ya. Oke, ada ya. Nah, kalau misalnya ya, eh, apa itu dia memanggil secara holistik, secara menyeluruh, baik yang dekat, sedang, jauh itu dipanggil. Itu namanya ya. Nah, huruf ya ini teman-teman semua ini terulang dalam Al-Qur'an itu sampai kurang lebih 360 kali. 360 kali. Adapun ayu dan ha ya, ayunya itu dia sebagai taukid ya, taukid. Kalau ha-nya itu dia sebagai tanbih, tanbih ya. Lafaz ayu itu terulang sampai 150 kali. 150. Oke. Jadi, hey, segenap para manusia, ya, baik yang jauh, ya, mungkin seakan-akan begitu. Allah ingin mengatakan seperti itu. Hey, semua manusia yang dekat dengan saya, yang pertengahan dengan saya, yang jauh dengan saya, qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Sungguh telah datang bagi kalian itu mau'izah, nasihat yang baik, ya, saran min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa shifaa'un, kemudian syifa lima fis sudur, bagi hati, wa hudan wa rahmah lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada yang bawa ya, mau'izah sebagai sifat dari Al-Quran itu sendiri. Ini di surat Yunus ayat 57. Baik. Paragraf terakhir. Wal Quran kal qiraah. Lafaz Al-Quran itu sama dengan lafaz al-qiraah. Jadi kalau ditanya Al-Quran dengan al-qiraah, ya, maknanya sama-sama saja. Karena dia bersumber dari qiraah yang masdarnya bisa qiraah atau Qur'an, gitu ya. Hakadha yara ba'dul ulama wa yastadiluna biqaulihi ta'ala inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Nah, beginilah katanya pendapat sebagian para ulama. Para ulama katanya berdalil hal itu dengan firman Allah di surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Ya, sesungguhnya kami yang telah mengumpulkannya kemudian membacakannya, gitu ya. Faida qara'nahu fattabi Qur'ana. Kalau kami bacakan maka ikutilah bacaannya. Nah, maksud dari Quran itu di sini dijelaskan ai al-qiraah. Qira'atahu afwan. Fal Quran ala hadha ra'i yakunu mushtaqqan. Nah, maka lafaz Al-Quran kalau dilihat berdasarkan pendapat ini, dia itu adalah mustaq. Jadi mustaq itu dia ada istiqoknya. Ada apa? Ada usul lughahnya, ya. Ada akar kata aslinya gitu ya. Oke. Itu adalah mustaq. Nah, itu sebagian para ulama berkomentar seperti itu. Wa yara ba'dul ulama, ada juga sebagian ulama yang berpendapat annahu laisa mushtaqan min Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu bukan apa namanya mustaq dari kata Qur'an. Wa inna ma huwa ismu alam. Karena Al-Qur'an itu sebagian ada yang berpendapat bahwa itu adalah isim alam. Gitu ya. Jadi dia bukan mustaq. Isim alam itu dia sama seperti jamid ya. Ini dia tidak ada usul lughahnya, tidak ada istiqoknya.
di hadzal kitabil majid. Bahwa mislu Taurah wa mislu ismil Injil katanya. Nah, Al-Qur'an itu ya sama saja seperti kitab Taurat, Injil gitu ya, Zabur. Kalau misalnya ditanya Taurat itu istiqok dari mana kita tidak tahu. Injil apa istiqoknya? Apa asal katanya? Taurat apa asal katanya? Nah, katanya sebagian para ulama ada yang menganggap bahwa Al-Quran itu bukan mustaq, tapi Al-Quran itu adalah ismu alam atau jamid istilahnya. Dia menyendiri tidak punya akar akar kata atau usul lughahnya tidak ada. Nah, pendapat yang kedua ini wahada ra'yu al-imami asy-Syafi'i rahimallahu taala undur kitab mabahisil Quran lil ustadi Mana'il al-Qattan. Jadi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dia adalah jamid, tidak punya asal kata, artinya dia bukan lapad, bukan dari qara'a begitu ya. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini bisa dilihat referensinya di kitab Mabahis Al-Quran karangan Ustadz Mana' Al-Qattan. Ya. Baik ya, Alhamdulillah saya kira sampai sini dulu ya, biar tidak terlalu panjang. Jadi kita sudah membahas mengenai Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Ya, saya rangkum kembali. Al-Quran dinamai juga Al-Quran, Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Zikr, Al-Kitab, dan yang lainnya. Nah, kemudian sifat-sifat Al-Quran, ada Nur, ada Hudan, ada Rahmah, ada Syifa, ada Mu'idah, Ajiz, Mubarak, Bashir, Nadhir, dan seterusnya. Dalil-dalil yang disediakannya banyak ya, teman-teman nanti bisa baca kembali ya. Berikut tadi ada terjadi perbedaan pendapat ya mengenai lafadz Al-Quran itu apakah dia mustaq atau istilahnya itu jamid. Nah, ini dua-duanya juga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Baik, saya kira cukup. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kapan sih Al-Quran itu turun gitu ya. Mata tada'a nuzulul Quran. Kapan sih Al-Quran itu turun? Setelah kita mengetahui ta'arif Al-Quran, kemudian apa namanya? Keutamaan-keutamaan Al-Quran, nama-nama Al-Quran, sifat-sifat Al-Quran, nanti kita akan coba pelajari kapan Al-Quran itu turun. Nanti ini diceritakan oleh Aisyah ya, Ummul Mukminin dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, bagaimana proses turunnya Al-Quran pertama kali sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan kebermanfaatan ya. Juga ilmu yang kita pelajari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Qul qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعلم بل بالأدب